Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak Camat Rokat 4 Koto. Kemudian yang kita hormati Imam Masjid beserta pengurus yang hadir pada subuh hari ini. Kemudian para asatizah, ada Ustaz Chandra yang hadir, Ustaz Mardi dari Sungai Dua Indah. Kemudian para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, walaupun dalam kondisi hujan, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap hadir di Masjid Al-Ijtihad ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Man shalla subha fi jamaah, kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka annama shallal lailah kullah, seperti kita melaksanakan salat malam semalam suntuk. Man sholal isya fi jamaah, barang siapa yang melaksanakan salat isya secara berjamaah, maka annama nisfal laili, seperti kita melaksanakan salat malam setengah malam. Jadi jamaahku sekalian, subuh ini perjuangan cukup berat karena hujan lebat tadi malam. Al ibadatu fil harji kal hijratu ilaihi, kata Rasulullah, barang siapa yang tetap beribadah secara istiqomah di zaman yang penuh dengan fitnah seperti hari ini, kal hijratu ilaih, maka pahalanya seperti pahala hijrah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-bakhilul ladzi man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling kikir, kata Nabi, bukan orang kaya yang tidak mau memberikan hartanya kepada orang miskin, tapi kata Nabi, orang yang paling bakhil itu, Bapak jamaahku sekalian, ketika nama Nabi disebut di sampingnya, falam yusalli alayya, maka dia diam saja, tidak menyampaikan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya diberi penghormatan oleh pengurus Al-Ijtihad untuk sedikit memberikan mauizah, nasihat di hadapan kita bersama. Lah hampir sekitar 11 tahun Pak Camat, ya, setelah meninggalkan Rokan sekitar 2011 Pak, 2012 baru balik ke kampung Rokan 2022 Pak, kan? Tapi insyaallah silaturahim tetap terjaga insyaallah dengan kawan-kawan yang ada di Kecamatan Rokan insyaallah. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika datanglah sahabat Nabi kepada Rasul, namanya Abdullah ibn Maktum radhiyallahu anhu. Datang kepada Rasulullah, kata si Maktum kepada Nabi, ya Rasulullah, ana marid ya Rasul, saya sakit ya Rasulullah. Kata si Maktum, innal madinata kasiratul hawami wasibak ya Rasulullah, sesungguhnya di kota Madinah ini ya Rasulullah banyak pepohonan, banyak binatang buas ya Rasulullah.
Ada tak rusa yang bisa ku dapatkan, kata Maktum kepada Nabi, rusa sehingga aku bisa melaksanakan solat di rumah. Jadi nak Maktum ini jamaah sekalian sakit, kemudian butonya bu, ya, minta keringan kepada Nabi agar solat di rumah. Lalu kata Nabi, ya silakan, kata Rasulullah, engkau solat di rumah, kata Rasulullah. Tapi ketika si Maktum ini ingin pulang ke rumah, dipanggil Nabi, kata Nabi, atasma'un nida, apakah engkau mendengarkan suara azan sampai ke rumahmu? Kata si Maktum, na'am ya Rasul, saya dengar ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Fa'ajib, wajib kau datang ke masjid melaksanakan solat berjamaah. Makanya kata ulama kita bernama Ibnul Munzir, kalau sahabat Nabi yang buta, yang tidak ada orang yang membimbing datang ke masjid, tetap diwajibkan Nabi datang ke masjid, apatah lagi kita yang sehat walafiat, Pak. Masih bisa mendodok sawit satu hari 2 ton, tentu ke masjid, Pak. Yang masih bisa motong tabu, tentu tetap ke masjid. Jadi yang sudah balik berakal, suami ibu kalau sudah balik berakal suruh ke masjid, ibu. Kalau sudah balik berakal. Nah, memang hukum berjamaah ini ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya fardu kifayah, mazhab Syafi'i. Ada mengatakan sunnah muakkad. Ada mengatakan fardu ain dalam mazhab Hambali. Tapi nanti kalau wak baca sejarah kisah tadi, orang buta tetap diwajibkan Nabi untuk melaksanakan solat berjamaah jamaahku sekalian. Itu Pak ya. Nah Bapak Ismati, maka subuh ini saya sedikit ingin menjelaskan adab-adab yang mesti kita perhatikan ketika awak datang ke masjid melaksanakan solat berjamaah. Jadi untuk lebih sempurna ibadah yang kita laksanakan. Apa adabnya Ustaz? Yang pertama jamaahku sekalian, adab ketika datang ke masjid ini pertama adalah awak disunnahkan Nabi ketika berangkat ke masjid al-ijtihad dalam kondisi sudah berwudu. Itu sunnah Nabi. Jadi wudunya bukan di masjid al-ijtihad, tapi wudunya di rumah kita masing-masing. Man tatahharu, kata Rasulullah. Barang siapa, kata Nabi, inyo wudu rumahnya Pak. Lalu setelah wudu, summa masa ila baitin min buyutillah. Kemudian inyo pun berangkat ke masjid untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Langkah pertama menghapus dosa, langkah berikutnya mengangkat darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan pas berangkat dari rumah dalam kondisi sudah berwudu. Tapi kalau Bapak Ibu jamaahku sekalian bangkit dari rumah ke masjid al-ijtihad dalam kondisi berhadas kecil belum berwudu di rumah, maka awak hanya akan mendapatkan keutamaan melaksanakan solat berjamaah. Awak tidak mendapatkan keutamaan langkah pertama menghapus dosa, langkah berikutnya mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah itu semakin banyak langkahnya, maka semakin banyak dosa kita yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala jamaahku sekalian. Ada satu kisah jamaahku sekalian, kisah terkait dengan melangkahkan kaki ke masjid tadi. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sya'ban, Pak. Ada sih nama Sya'ban, Pak? Nah, ada kan? Nah, Sya'ban. Atau nama laki ibu ada Sya'ban, Bu? Nah, ada Ustaz, kan? Jadi nama sahabat Nabi ku adalah Sya'ban. Siapa namanya, Bu? Sya'ban radhiyallahu anhu. Memang ibuku sekalian tidak terkenal seperti Abu Bakar. Beliau tidak terkenal seperti Abu Bakar As-Siddiq, tidak seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi salah satu kebiasaan Sya'ban itu, Pak Bu, apa Ustaz? Sya'ban kalau inyo datang ke masjid, inyolah berhadir di masjid sebelum azan dikumandangkan. Ketika dia datang ke masjid, itu inyo ndo pernah berpindah-pindah tompek do, Pak. Di mana duduk Sya'ban ketika masjid Ustaz? Sya'ban kalau datang ke masjid dicarinya tompek yang paling terdepan, yang paling sebelah kanan tersudut paling depan, Pak. Ikut pas tompek duduk Ustaz yang azan tadi itu. Situlah duduknya. Kalau Sya'ban datang ke masjid. Tadi Ustaz situ salat Ustaz.
Tadi situ solatnya kan? Nah, solatnya di situ. Karena juga banyak jamaah sekalian solatnya di Siko kan? Tapi ketika pengajian sedang berlangsung dicarinya tiang masjid Pak Bu. Dicari tiang masjid, dicarinya dinding masjid kan? Kadang nongol ceramah tuh sambil-sambil ngantuk-ngantuk Bu. Nah, kan? Tapi aku menyindir yang menyandarkan dah gitu kan? Kalau tersinggung rasa maju ke depan sekecil, kan? Nah kan? Itu kebiasaan zaman sekarang, ya. Tidak masalah. Yang nak menyandar silakan. Ya, asalnya apa Bu? Asal jam berbaring aja loh Bu kan. Nah, pas bisa ceramah, inyo berbaring dibaca doa Allahumma ahya. Itu Bismikallahumma ahya wa bismika. Ustaz ceramahnya tidur di belakang kan. Nah, itu ya. Jawab sekalian, kenapa Ustaz? Karena kalau nanti ibu bapak sekalian tidur, maka bekok salah pemahaman ketika mendengarkan Ustaz ceramah. Itu kan? Kata Ustaz, bawalah yang elok-elok, tinggalkanlah yang buruk-buruk. Pas keluar masjid diambil sandal kawan yang cancak, ditinggalin sandal yang buruk tadi. Nah, itu kan sampai di rumah salah tukar rupanya katanya kan. Nah, itu ya. Jadi dengarkan kajian. Kita nggak lama-lama. Kata Ustaz Jenifra sekitar 1 jam lah. Sanggup Ibu 1 jam Ibu? Sanggup? Aku udah sanggup deh Bu. Kan? Lama-lama insya Allah. Nah, jawab sekalian. Jadi Sa'ban radhiyallahu anhu ini, kalau dia datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, di mana duduknya Ustaz? Inyo cari tempat duduk yang paling depan sudut sebelah kanan. Di situ duduknya. Tidak pernah berpindah-pindah, tidak pernah ke tengah, tidak pernah pindah ke sebelah kiri atau kanan. Pokoknya di depan, paling sudut di depan. Itu kebiasaan Sa'ban. Suatu subuh jamaah sekalian, ketika Nabi Muhammad ingin mendirikan salat subuh berjamaah, maka Nabi mengecek seluruh sahabat yang hadir subuh itu. Dicek satu-satu. Ketika Nabi menengok ke sebelah kanan, ternyata Sa'ban tidak hadir Pak. Lalu Rasulullah bertanya, di mana Sa'ban? Kata Nabi. Sahabat diam semuanya. Lalu kata Rasulullah, kalau begitu tunggulah Sa'ban ku datang, kata Nabi. Ditunda salat subuh beberapa menit untuk menunggu datangnya Sa'ban. Ditunggu beberapa menit, ternyata Sa'ban tidak hadir jamaahku sekalian. Akhirnya salat subuh pun didirikan. Setelah salat subuh didirikan jamaah sekalian, maka kembali Rasulullah bertanya, siapakah di antara sahabatku yang mengetahui di mana dompet tinggal Sa'ban? Kenapa subuh ini tidak hadir? Biasanya hadir sebelum azan dikumandangkan, duduk di sebelah kanan, tapi semua tidak hadir, kata Rasulullah. Kata sahabat, tunjuk tangan salah seorang sahabat, ya Rasul, saya tahu di mana rumah Sa'ban ya Rasulullah. Inyo tinggal di Rokan Hulu, di kecamatan Rokan Ompek Koto ya Rasulullah. Kira-kira macam itulah Pak. Kan? Kira-kira macam itulah. Nah, ya. Jadi akhirnya jamaah sekalian, habis salat subuh berjamaah, Nabi pun berjalan kaki dari Masjid Nabawi menuju rumah Sa'ban radhiyallahu anhu. Jadi kalau awak berandai-andai lah Pak Bu, berandai-andai kan, Nabi Muhammad kita berandai-andai salat subuh jam 5 lah, jam 5 kan. Salat subuh itu kan ayatnya agak dipanjangkan, maka salat subuh itu disebut namanya salatul subhi, disebut dengan salatul fajri, disebut dengan Quran al-fajri, disebut dengan salatul ghadati. Kenapa disebut dengan Quran al-fajr? Karena kalau salat subuh itu mestinya sunnahnya ayatnya dipanjangkan. Makanya subuh Jumat hampir di semua masjid dibaca surah As-Sajdah. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Nama sujudnya sujud tilawah. Subuh Jumat, makanya subuh itu dipanjangkan ayatnya. Cuman banyak hari ini imam kita salat subuh ayatnya pendek-pendek. Apa ayatnya Ustaz? Dibacanya Qul huwallahu ahad. Dibacanya Qul a'udzu birabbin nas. Kalaupun diganti Ustaz, digantinya dengan Inna a'tainakal kausar. Makanya ada imam kita Pak Bu, Maghrib Inna a'taina, Isya Inna a'taina,
subuh besok Pak Imam kau masih nak makan inna a'taina waladhdallin amin. Inna lupanya a'taina tadi Pak. Inna kata makmum di belakang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kata makmum di belakang. Tapi bukan imam di Masjid Al-Ijtihad Pak, imam di Pasir Pengarayan, itu kan, bukan di Siko. Itu Pak ya. Nah, jamaah sekalian, jadi Bapak Ibu sekalian, bangkitlah Nabi Muhammad dari Masjid Nabawi menuju rumah Sya'ban. Bangkit jam 5.30, tadi semuanya subuh jam 5. Salat subuh setengah jam lah. Berarti Nabi berangkat jam 5.30. Bangkit Nabi. Kapan baru Rasulullah sampai di rumah Sya'ban? Dalam kisah ini yang saya baca, Nabi baru sampai di rumah Sya'ban jamaahku sekalian, itu lah masuk waktu salat duha Pak. Lah masuk waktu yang Abdul melaksanakan salat duha. Kapan waktu Abdul melaksanakan salat duha? Jam 8.30. Jam 9 pagi. Hina tarmadul pisol kata Nabi. Ketika anak unta tidak sanggup menempelkan ke perutnya ke pasir yang panas. Jam 8.30. Jadi kalau kita hitung-hitung jamaah sekalian, jarak dari rumah Sya'ban ke Masjid Nabawi, kalau kita hitung-hitung Nabi berangkat jam 5.30, lalu baru sampai di rumah Sya'ban jam 8.30, berarti jarak rumah Sya'ban dari Masjid Nabawi lebih kurang 3 jam perjalanan. Bisanya datang ke Masjid itu sebelum azan dikumandangkan. Rumah awak nampak atau masjid rumah awak. Itu pun masbuk datang ke masjid. Tapi alhamdulillah masih lumayan tuh Pak. Yang kita khawatirkan yang tidak mau datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Tuh Pak ya, maka oleh sebab itu ke depan ajaklah tetangga awak, ajaklah kaum kerabat kita, ayolah kita ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ajak bersama-sama untuk meramaikan, mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Bapak Ibu jamaahku sekalian, sampailah Nabi di rumah Sya'ban. Qalulah istri Sya'ban dari rumah. Apa kata Nabi? Di mana Sya'ban kata Rasulullah? Kenapa subuh tadi tidak ke masjid? Kata bini Sya'ban, ya Rasulullah, suamiku sudah meninggal ya Rasulullah. Ternyata Sya'ban tidak ke masjid karena sudah meninggal dunia. Orang sekarang baru ke masjid setelah mati Bu. Karena jenazah ini dibawa ke masjid untuk disolatkan Pak Lurah. Disolatkan di masjid. Orang sekarang, tapi bukan jamaah Masjid Ijtihad, orang Pasir Pengarayan. Tuh ya. Nah, lalu kata Nabi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Rasulullah. Lalu istri Sya'ban berucap ketika itu, ya Rasulullah, suamiku sudah meninggal ya Rasulullah. Tapi ya Nabi, ya Rasulullah, kata istri Sya'ban, ketika suamiku meninggal dunia ya Rasulullah, ketika dia sedang nazak ya Rasulullah, ketika sedang sakaratul maut ya Rasulullah, maka di akhir kehidupan suamiku inyo mengucapkan kata-kata yang aku tidak tahu apa maksudnya Rasulullah. Lalu kata Nabi, apa yang diucapkan Sya'ban di akhir kehidupannya? Lalu kata istri Sya'ban, yang pertama ya Rasulullah, suamiku mengucapkan aduhai kata Sya'ban. Kenapa tidak lebih jauh kata Sya'ban? Kenapa tidak lebih jauh kata Sya'ban? Ketika dia sedang nazak, ketika sedang sakaratul maut, Sya'ban berucap aduhai, kenapa tidak lebih jauh kata Sya'ban? Yang kedua kata Sya'ban jamaahku sekalian, apa kata dia? Aduhai kata Sya'ban, kenapa tidak yang baru kata Sya'ban? Yang ketiga, aduhai kata Sya'ban, kenapa tidak semuanya kata Sya'ban? Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semuanya kata Sya'ban di akhir kehidupannya jamaahku sekalian? Maka kata istri Sya'ban, saya tidak paham apa maksudnya Rasulullah. Maka jamaahku sekalian, dibacalah oleh Nabi kita satu ayat dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Fakasabna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kata Allah, ternyata Bapak Ibu sekalian, besok ketika awak nak mati, ketika nafas sudah sampai di kerongkongan, maka kata Allah, fakasabna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kata Allah, maka kami tajamkan pandangan mata kalian, kata Allah, sehingga kita bisa menyaksikan terhadap amal-amal yang pernah kita laksanakan selama kita hidup. Lalu apa mengucapkan Sya'ban tadi? Sya'ban mengucapkan, aduhai kenapa tidak lebih jauh kata Sya'ban? Maksudnya adalah
Ternyata ketika Sa'ban nak mati, Allah persaksikan kepada beliau terhadap langkah kakinya ketika datang ke masjid untuk melaksanakan solat berjamaah. Sehingga Sa'ban berucap, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa rumahku tidak lebih jauh dari yang sekarang? Kalau sekarang 3 jam perjalanan, kenapa tidak 4 jam, 5 jam perjalanan? Kalau seandainya lebih jauh, lebih banyak langkahnya, tentu akan lebih banyak dosaku diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibu, jangan jadi dalil habis pengajian ini, ibu ajaklah laki ibu, bang wak pindah rumah wak ke kota tinggi, ke apa kampung tinggi bang, mak lebih jauh dari Masjid Al-Ijtihad. Bukan itu maksudnya bu ya. Iko bicara masalah istiqomah ibu. Istiqomah datang ke masjid melaksanakan solat berjamaah. Jangan diajak laki ibu pindah ke rumah wak ke air panas bang, mak lebih jauh dari Masjid Al-Ijtihad, bisa nanti lebih banyak langkahnya. Bukan itu maksud ini, bicara istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama Pak Bu. Yang kedua kata Sya'ban, aduhai kata Sya'ban, kenapa tidak yang baru kata Sya'ban? Kenapa tidak yang baru? Apa maksud ucapan Sya'ban ini? Suatu hari kata Nabi, ketika Sya'ban itu bangkit dari rumah menuju Masjid Nabawi dalam kondisi cuaca yang begitu dingin, macam pagi tadilah, dingin kan bukan? Dingin. Bangkitlah Sya'ban tadi dari rumah menuju Masjid Nabawi karena cuacanya begitu dingin, ekstrim. Dipakai Sya'ban tadi 2 jaket, Pak. Jaket yang baru dipasang di dalam, jaket yang sudah lusuh dipasang di luar. Bangkitlah ke masjid. Di tengah jalan jumpa lainnya dengan seorang laki-laki yang hampir mati karena kedinginan. Yang laki-laki tersebut juga ingin ke masjid melaksanakan solat berjamaah. Dek kasihannya nengok laki-laki tadi tu, maka salah satu jaket yang dipakai tadi dibukanya lalu dipasangkan. Lalu kemudian mereka berangkat bersama-sama ke masjid untuk melaksanakan solat berjamaah. Maka di akhir kehidupan Sya'ban, ternyata Allah persaksikan kepadanya terhadap pemberian satu jaket kepada laki-laki tersebut. Tapi dia mengatakan, aduhai kata Sya'ban, kenapa tidak yang baru? Ternyata ketika itu yang dia berikan adalah jaket yang sudah lama, bukan jaket yang baru. Maka kata Sya'ban, aduhai kata Sya'ban, kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru? Jaket yang lama, yang sudah lusuh, yang kuberikan kepada laki-laki tersebut, Allah berikan kepadaku ujur yang begitu besar. Apatah lagi dulu kuberikan jaket yang masih baru. Tentu pahalanya akan lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sedekah, kita berimpak, maka berikan impak yang terbaik. Apalagi awak sedang membangun Masjid Al-Ijtihad, jamaahku sekalian. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an.